Silakan Ustaz. Bismillah, saya akan urut dari awal Ustaz ya. Di beberapa tafsir saya temui ada salah satu tafsir yang mengatakan atau menyampaikan hikmah disampaikannya membunuh lebih diawalkan di ayat ini daripada salib. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan tentang pembunuhan Nabi Isa daripada penyalipannya. Padahal secara logika orang itu disalib dulu baru terbunuh menurut beberapa tafsir. Saya pertama akan sampaikan dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir dari Ibnu Asyura. Sebenarnya sama, tentang pembahasan yang disampaikan adalah sama rata-rata, cuma saya ambil poin-poinnya saja. Di poin Ibnu Asyura atau Tahrir wa Tanwir menyebutkan bahwa Nabi Isa itu diangkat. Makanya orang-orang Nasrani ini tidak tahu. Orang-orang Nasrani itu tidak tahu dan tidak melihat secara langsung penyalipan Nabi Isa. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi disebutkan, saya ambil poinnya, ada 3 model pengakuan atau persepsi tentang terbunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Masalah ini diawali dengan terbitnya surat An-Nisa 157. Yang menyebut, dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Pada ayat ini tidak disebutkan siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh dan pada saat momen apa. Atas ayat ini, beberapa tokoh telah menuliskan beragam tafsirannya yang diantaranya seperti 1. Nabi Isa tidak mati tapi diangkat langsung ke sorga, makanya orang-orang Nasrani tidak tahu dan tidak melihat penyaliban Nabi Isa. 2. Ketika balai tentara Roma datang mau menangkap Yesus di dalam rumah, di situ ada Yesus bersama 17 muridnya. Ke-17 murid tersebut wajahnya diserupakan oleh Yesus semuanya hingga mirip dengan Yesus. Entara berkata kalian menyihir kami? 3. Tafsir Al-Qurtubi, ada 3 diantaranya. A. Yesus dibunuh dengan otak pelakunya Yehuda. B. Satu orang dari murid Yesus yang diserupakan, sehingga beliau inilah yang dikorbankan di kayu salib. 4. Tafsir Jalalain, ragu bahwa yang disalib adalah Yesus, karena wajah mirip Yesus tetapi tubuhnya tidak mirip Yesus. 5. Orang Yahudi benci Yesus, sehingga dicari dan dibunuh. Lalu mereka simpulkan, Yesus atau Isa tidak terbunuh di kayu salib, tapi diangkat ke sorga. Yang terbunuh di kayu salib adalah orang yang diserupakan. Dari persoalan ini dapat ditarik beberapa hal yang menjadi benang merah, yaitu A. Bahwa kesimpulan mereka yang menyebutkan Yesus itu tidak disalibkan, tapi digantikan dengan orang yang diserupakan dengan Yesus, adalah dalil tafsiran semata. Bukan peristiwa yang nyata. Dengan dalil tafsiran ini, apakah Muhammad melakukan kebohongan tersembunyi? Dari dalil penyerupaan tersebut, pelakunya adalah Yesus sendiri. Yesuslah yang mendesain dari wajah yang diserupakan itu. Hal ini mengartikan pula bahwa Yesus telah melakukan suatu tipuan wajahnya pada orang lain, yang dengan demikian orang lainlah yang menjadi korban atas masalah Yesus. Yesus bukanlah seorang nabi yang kemampuannya serba terbatas. Dan Yesus bukanlah seorang manusia biasa yang memiliki kemampuan magis atau tipuan pandangan. Yesus adalah titisan Roh Kudus melalui perawan Maria.
Yesus diberi kuasa dari Allah, Bapanya, atas bumi dan segala isinya. Bukti kuasa ini telah Ia tunjukkan dalam berbagai momen seperti menghidupkan kembali orang yang sudah mati, orang buta melihat kembali, memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 ekor ikan dan mukjizat lainnya. Lalu pada saat terjadi penangkapan dirinya, seorang muridnya melakukan perlawanan pada rombongan bala tentara yang ingin menangkapnya itu dengan menebaskan pedang yang pada akhirnya memutus telinga kanan dari seorang rombongan bala tentara tersebut. Yesus berkata pada muridnya itu, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan, bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius 26 ayat 52 hingga 56. Jadi sangat jelas, Yesus tidak takut hingga ia harus membuat tipuan demi menyelamatkan diri. Yesus menantang bala tentara itu, mengapa tidak menangkapnya saat mengajar di bait suci. Para murid melarikan diri meninggalkan Yesus, dengan demikian Yesus bila melakukan tipuan, kepada siapa ia serupakan wajahnya? Semua muridnya sudah pergi meninggalkannya. Dalam versi lain, Yohanes menggambarkan situasi fenomena ini dengan kisah kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yohanes 18 ayat 11, Yesus dengan tegas mengatakan kepada muridnya bahwa ia harus menjalankan perintah Bapanya. Dan 2 hari sebelum peristiwa penangkapan ini, Yesus telah bernubuat kepada muridnya dengan mengatakan, kalian tahu bahwa 2 hari lagi akan ada perayaan Paskah. Saat itulah sang manusia akan diserahkan kepada musuh-musuhku untuk disalibkan. Matius 26 ayat 2. Jadi sesungguhnya, Yesus tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Dan 2 hari sebelum peristiwa itu datang, ia memiliki waktu untuk menghindar dan sembunyi atau memanggil bala bantuan 12 malaikat atau Roh Kudus, di mana satu malaikat memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan bumi dan segala isinya. Lalu mengapa Yesus harus melakukan penyerupaan wajah pada orang lain, sebagaimana tuduhan tafsiran mereka itu? Tujuannya untuk apa? Bila dalil tafsir mereka ini dibantah dengan nats dari Alkitab, bagaimana dari sudut pandang sejarahnya? Bambang Norsena, memaparkan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut seperti berikut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dari kendala di dalam dialog antara orang Kristen dan saudara-saudara lintas iman adalah mengenai historisitas penyaliban Kristus. Benarkah Yesus disalibkan? Melalui sesi ini saya akan menguraikan sekitar bukti-bukti historis penyaliban Yesus di luar Alkitab. Kenapa? Karena tentu kalau kita bicara tentang iman, kita sudah pasti Yesus pasti disalib sebagaimana diungkapkan dalam Injil Markus pasal 15 ayat 20b tadi. Tetapi kita membutuhkan bukti-bukti dari luar Alkitab agar kebenaran penyaliban Yesus itu, bisa dipahami meskipun kita tidak membaca kitab suci. Karena saya kira kalau Yesus itu tokoh sejarah, tentu ada jejak-jejak historis yang bisa dilacak, dan itu melampaui sekedar klaim iman secara subjektif. Karena setiap agama tentu memiliki ide tentang pewahyuan, ide tentang pengilhaman kitab suci. Karena ini adalah persoalan sejarah, ya tentu kita akan melihatnya dari sudut pandang sejarah dahulu. Maka saya akan bicara bahwa salib itu telah mengantarkan para pengikut Yesus dari fakta historis ke credo teologis. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.